Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafal yang benar untuk menjawab salam itu bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Mimnya berdhamma, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa qala aidan fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang sholat zuhur yang berbahagia, mungkin 2 pekan lagi kita akan sampai kepada bulan Rabiul Awal. Sekarang kita sudah berada di bulan Safar. Ada peristiwa penting di bulan Rabiul Awal sehingga umat Islam khususnya di Indonesia selalu memperingatinya, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya umat Islam di Indonesia. Yang saya ketahui itu negara-negara ASEAN itu kalau bulan Rabiul Awal pasti memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di Bangladesh, Pakistan, Mesir, yang saya jumpai mereka memperingati Maulid Nabi. Lalu kita bertanya, kenapa umat Islam memperingati Maulid Nabi? Jawabannya adalah karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, lalu kita bertanya sejauh mana cinta Rasulullah kepada kita. Mohon maaf, suara saya agak lagi serak nih. Sejauh mana Rasulullah mencintai kita? Kalau kita ingin tahu jawaban ini, kita mesti harus kembali ke tahun 1435 tahun yang lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji yang kemudian dikenal dengan Haji Wada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kalau dikenal itu biasanya khutbah wukuf, Rasulullah menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan manusia dan kemanusiaan, sehingga menjadi rujukan human right atau deklarasi hak asasi manusia bagi manusia modern saat sekarang ini. Begitu selesai Rasulullah khutbah wukuf, Rasulullah mendapatkan wahyu yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wahai Muhammad, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku atas dirimu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Lalu Rasulullah menyampaikan wahyu ini kepada para jamaah atau umat Islam yang mengikuti haji bersama Rasul. Para sahabat menyambutnya dengan sukacita dan gembira. Tapi dalam kesukacitaan dan kegembiraan kaum muslimin, ada satu sahabat senior yang justru menangis terseduh-seduh. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat heran, kenapa dia dalam kegembiraan justru menangis. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bertanya kepada Abu Bakar.
Wahai saudaraku, kenapa engkau menangis? Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah telah menyempurnakan agama kita untuk kita, Allah telah mencukupkan nikmatnya untuk kita, dan Allah ridho Islam sebagai agama kita. Kami sedang bersuka cita dan bergembira, tetapi justru engkau menangis. Abu Bakar yang ditanya tidak langsung menjawab. Setelah menyeka air mata, Abu Bakar lalu menyampaikan kepada mereka, wahai saudara-saudaraku, aku mungkin jauh lebih tahu daripada kalian. Tapi sadarkah kalian ketika semua itu sudah sempurna, nikmat sudah Allah cukupkan kepada kita, lalu Islam sudah diridhoi oleh Allah sebagai agama kita, dan ini adalah wahyu yang Allah berikan terakhir untuk Nabi, itu artinya bahwa tidak akan turun lagi wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu sudah tidak lagi turun kepada Nabi, itu artinya bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Barulah paham tuh para sahabat yang tadinya bersuka cita, bergembira, berbalik menjadi sedih. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah benar adanya. Hadirin yang berbahagia, ketika proses ibadah haji sudah selesai, Rasulullah dan para sahabat pun bertawaf wada. Mereka pun kembali ke Madinah. Pada saat itu musim panas. Tapi mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, Madinah yang pada saat musim panas seakan-akan mendung. Orang sudah tidak lagi mau bicara karena desas-desus bahwa Rasulullah akan wafat itu sudah tersebar ke masyarakat Madinah. Akhirnya ada 10 sahabat senior ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. 10 sahabat senior itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf, akhirnya datang ke rumah Nabi. Salamnya itu salam yang indah itu. Kalau berjumpa dengan Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Izinkan kami berjumpa dengan engkau. Hadirin yang berbahagia, dari rumah yang sangat sederhana, karena rumah Nabi itu kalau saya lihat di Museum Masjid Nabawi itu tipe 36, 6x6. Dari balik pintu rumah yang sangat sederhana itu muncul manusia termulia di muka bumi dan di langit, sambil tersenyum lalu menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan wahai saudara-saudaraku. Kalau kita di rumah mempersilahkan tamu masuk ke rumah, pasti duduknya di kursi atau di sofa yang harganya mahal. Tapi di rumah Nabi, Rasulullah hanya menggelar sendiri karpet yang sederhana. Digelar, kemudian para sahabat pun dipersilahkan untuk duduk. Beberapa saat tidak ada yang mampu berbicara, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, ada apa gerangan kalian di siang bolong seperti ini kok datang ke rumah? Apakah ada sesuatu yang penting yang harus kalian sampaikan kepadaku? Lalu Abdurrahman bin Auf, juru bicara para sahabat, pun menyampaikan, ya Rasulullah, kami mohon maaf atas kelancangan kami untuk hadir ke rumahmu yang mestinya engkau sedang beristirahat. Begini ya Rasulullah, kami hadir di rumah engkau pada hari ini tidak lain adalah untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan kepada kami oleh Abu Bakar ketika kita berhaji. Rasulullah bertanya, apa itu? Begini ya Rasulullah, ketika engkau menyampaikan kepada kami bahwa Allah telah menurunkan wahyu yang terakhir, Allah telah menyempurnakan agama kita, Allah telah mencukupkan nikmatnya atas kita semua, dan Allah ridho Islam sebagai agama kita, itu artinya wahyu tidak akan turun kembali.
Dan ketika wahyu sudah tidak turun, menurut Abu Bakar, engkau tidak lama lagi akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Apakah itu benar ya Rasulullah? Rasulullah nggak langsung menjawab. Dipandanginya satu persatu wajah para sahabatnya itu. Baru Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, saya berterima kasih kepada kalian yang telah berjuang untuk membantu perjuangan saya dalam rangka menyebarkan risalah Allah, khususnya kepada kaum Quraisy. Dan kalian telah berjuang mempertaruhkan jiwa, harta demi tersebarnya risalah ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada kalian adalah benar adanya. Benar adanya. Para sahabat yang hadir di situ mulai terisak satu persatu. Air mata sudah tidak bisa terbendung. Bagaimana tidak? Orang yang begitu dicintai oleh mereka tiba-tiba menginformasikan bahwa dirinya akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Pada saat para sahabat sedang terisak itulah Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, nanti kalau aku meninggal dunia, yang memandikan diriku adalah Fatimah putriku. Lalu Ali bin Abi Thalib, menantu keponakan dan sahabatku, dan Fudail bin Abbas, keponakanku. Setelah aku dimandikan, tolong sampaikan kepada mereka kafani aku dengan kain Yamani yang sederhana. Begitu aku sudah dikafani, biarkan aku ditinggalkan di kamarku. Kenapa? Karena pada saat itu para malaikat di langit turun untuk mensolat jenazahkan diriku. Maka setelah itulah kalian secara bergantian untuk mensolat jenazahkan diriku. Bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, akan kami sampaikan wasiatmu kepada mereka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Madinah pada saat itu musim panas yang tadinya terasa mendung menjadi lebih mendung. Karena orang tidak mau keluar rumah, merasa sedih akan ditinggalkan orang yang paling dicintai oleh dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat, 40 hari setelah pertemuan itu, Rasulullah pun jatuh sakit. Di Jumat terakhir, Rasulullah sebelum sholat Jumat menyampaikan bahwa setelah sholat Jumat para sahabat tidak boleh pulang ke rumah karena akan ada pidato disampaikan oleh Nabi. Dan benar, begitu sholat Jumat sudah selesai, para sahabat tidak pulang. Rasulullah pun naik mimbar seperti ini, lalu berpidato, wahai saudara-saudaraku, aku sudah tahu apa yang kalian rasakan. Dan kalian juga sudah tahu bahwa aku tidak lama lagi akan meninggalkan kalian untuk selama-lamanya. Tapi satu hal yang saya sampaikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Ingat, aku sudah meninggalkan kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Rasulullah pun menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin pada saat berjumpa dengan Allah masih ada hak orang lain terhadap dirinya sehingga akan menjadikan jalan. Maka Rasulullah pun menyampaikan, wahai saudara-saudaraku, adakah di antara kalian yang punya hak atas diriku? Atau mungkin ada orang yang pernah aku zalimi tapi aku tidak tahu? Orang yang hadir semuanya tertunduk, tidak ada yang berani menatap Nabi. Semuanya bermata sembam, berlinang air mata. Setelah Rasulullah menyampaikan 3 kali, berdirilah salah seorang sahabat yang masih muda, namanya Ukasyah. Ya Rasulullah,
karena engkau menyebut siapa yang punya hak atas dirimu, atau ada orang yang pernah berbuat zalim kepadamu, akulah orangnya. Yang tadinya para sahabat sedang menunduk kepalanya, sekarang semua mata tertuju kepada Ukasha. Lalu Rasulullah menyampaikan, hai Ukasha, sampaikan apa yang mesti kamu harus sampaikan. Ya Rasulullah, 8 tahun yang lalu ketika perang Badar, aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Pada saat engkau menaiki kuda, aku ada di sampingmu. Lalu ternyata tongkatmu memukul dadaku. Apakah itu sengaja atau tidak? Tapi karena engkau mengatakan siapa yang punya hak atas dirimu, akulah yang akan meminta hak itu. Dan itu artinya saya harus memukul dadamu dengan tongkatmu. Wah, para sahabat semuanya gempar saat itu. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, semuanya pada berbicara, wahai Ukasha, di mana akhlakmu, di mana perasaanmu? Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sedang sakit? Apakah engkau juga akan memukul dada Rasulullah? Rasulullah justru bilang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, duduklah kalian. Ini urusanku dengan Ukasha, bukan urusan Ukasha dengan kalian. Biarlah Ukasha membalaskan kisosnya terhadap diriku. Lalu Rasulullah pun meminta kepada Bilal, Bilal, ambilkan tongkat di rumahku. Diambil itu tongkatnya. Begitu sampai di rumah Rasul, ketemu dengan Fatimah. Ada apa Bilal? Kenapa Rasulullah minta tongkat? Cerita itu Bilal. Menangislah Fatimah. Lalu cucunya Hasan dan Husain pun disuruh segera ke masjid melihat apa yang terjadi. Begitu sudah sampai, kemudian tongkat itu diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah pun sampaikan kepada Ukasha. Hasan dan Husain pun menangis, ya Rasulullah, ya kakek, apakah Ukasha akan tega memukul dadamu? Wahai Ukasha, pukullah kami, cucu-cucu Rasulullah, sepuasmu, tapi tolong jangan pukul kakekku. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai cucu-cucuku, duduklah kalian. Ini urusan kakekmu dengan Ukasha, bukan antara Ukasha dengan dirimu. Ukasha, majulah engkau. Ukasha pun kemudian maju. Dengan bergetar Ukasha memegang tongkat Nabi, sehingga pada saat akan memukul dada Nabi, Ukasha bilang, ya Rasulullah, pada saat tongkatmu memukul dadaku, jubahku sedang tersibak. Oleh karena itu aku minta kepadamu, engkau pun menyibak jubahmu. Wah, gempar di masjid itu ramai. Tapi Rasulullah bilang, saudara-saudara, sudah cukup kalian diam, saya akan buka jubahku. Rasulullah membuka jubahnya. Ketika Ukasha sudah melangkah dan akan mengayunkan tongkat, tongkatnya terjatuh. Lalu Ukasha langsung memeluk Rasulullah dan menangis sejadi-jadinya. Rasulullah bertanya, wahai Ukasha, kenapa engkau lakukan seperti ini? Ukasha pun menjawab dengan terbata-bata, ya Rasulullah, siapakah yang tidak sedih ketika ada seseorang yang aku cintai dan cintaku kepada orang itu lebih cinta daripada aku cinta kepada ayah dan ibuku, dan dia akan meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Disitulah Rasulullah kemudian, ya sudah kalau begitu saya minta dimaafkan. Hadirin yang berbahagia, setelah beberapa hari peristiwa itu terjadi, di subuh terakhir Nabi, ketika Bilal bin Rabah sayup-sayup terdengar suara azannya sholat subuh, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Rasulullah sedang merasa demam yang begitu sangat luar biasa, sehingga ketika adzan sudah dikumandangkan, orang sudah sholat qobliyah subuh, ternyata Rasulullah belum hadir. Lalu Bilal bin Rabah pun berinisiasi untuk menjemput Nabi.
Begitu sampai di rumah Nabi, lalu masuk ke kamar Rasulullah, Bilal bin Rabah langsung memeluk Rasulullah sambil menangis itu. Ya Rasulullah, seandainya sakit itu bisa dilimpahkan kepada diriku, biarlah aku yang sakit. Aku tak tega melihat dirimu menderita seperti ini. Tapi Rasulullah gak menanggapi itu. Justru Rasulullah mengatakan, Bilal, segeralah pergi ke masjid, sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam subuh pagi hari ini. Hari sudah semakin siang, nanti aku menyusul. Akhirnya Bilal bin Rabah pun segera ke masjid, disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun mau menjadi imam sambil membaca surat Al-Fatihah itu dengan suara yang terbata-bata. Rasulullah pun hadir menjadi makmum, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Dan setelah selesai, tidak seperti biasanya Rasulullah menyampaikan ceramah atau tausiah. Rasulullah langsung pulang ke rumah. Dan sakit Rasulullah semakin parah. Hari Senin terakhir, ketika sebelum fajar, diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, malaikat Israel turun dan memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Nabi, izinkan aku berjumpa dengan engkau. Rasulullah bertanya, untuk apa engkau datang kemari wahai Israel? Ya Rasulullah, aku datang diutus oleh Allah untuk bersilaturahim dengan engkau. Dan yang kedua, aku diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut ruhmu. Tapi kalau engkau mengizinkan, bayangkan, diutus untuk mencabut ruhmu kalau engkau mengizinkan. Kalau Rasulullah mengizinkan. Beda malaikat Israel ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim di akhir ayatnya. Nabi Ibrahim marah, untuk apa kamu datang ke sini? Untuk mencabut nyawamu. Nabi Ibrahim marah, hei Israel, apakah kamu tidak tahu kalau ini adalah Nabi, gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Aku adalah Abul Anbiya. Kamu datang ke sini mau mencabut nyawaku tanpa memberikan sinyal. Malaikat Israel lebih galak lagi. Hei Ibrahim, sinyal itu sudah banyak. Bukankah rambutmu sudah memutih? Bukankah matamu sudah lamur? Bukankah dirimu sudah renta? Nabi Ibrahim tidak berkutik tuh. Maka di usia 173 tahun Nabi Ibrahim wafat. Ketika datang ke Nabi, aku diutus oleh Allah untuk berjumpa bersilaturahim denganmu dan mencabut ruhmu kalau engkau mengizinkan. Bayangkan itu. Apa kata Nabi? Wahai Israel, ketika Allah mengutusmu untuk mencabut nyawaku, itu artinya Allah rindu kepadaku sebagaimana aku juga rindu kepadanya. Dalam kitab itu diceritakan malaikat Jibril pun datang membawa kabar yang menggembirakan bahwa pintu-pintu langit sudah terbuka dan malaikat siap untuk menyambut ruh Nabi. Rasulullah gak tersenyum. Tapi ketika malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah menyampaikan kepadamu bahwa nanti di akhirat kelak tidak ada seorang pun dari kaum selain kaummu, kecuali setelah dirimu dan kaummu masuk surga semuanya. Barulah Rasulullah tersenyum. Maka pada saat itulah Rasulullah pun ditawari oleh malaikat Israel. Bagaimana Rasulullah? Apakah sudah siap? Siap. Dalam kitab itu diceritakan ruh itu dicabutnya dari ruas jari kaki. Ketika sampai di lutut, Rasulullah merasa sakit, keringatnya keluar. Lalu malaikat Israel bertanya, ya Rasulullah, haruskah aku teruskan atau harus aku kembalikan? Rasulullah bilang, lanjutkan. Coba kalau kita bisa berdialog dengan malaikat Israel ditawari begitu, lanjutkan apa dikembalikan? Pasti kita jawabnya kembalikan. Begitu pula sampai dada. Dan pada saat sudah sampai di tenggorokan, detik-detik terakhir kehidupan Nabi, Rasulullah
Yang diingat olehnya bukan istri-istrinya, bukan para sahabat yang hidup bersamanya, bukan dua cucu yang disayanginya, enggak. Justru yang diingat adalah kita semua, orang yang hidup 1445 atau lebih 1497 setelah Rasulullah wafat, yaitu kita semua umatnya. Apa yang disampaikan Rasulullah di akhir kehidupannya? Ummati, ummati, ummati as-sholah. Wahai umatku, 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 jangan lupa dirikan sholat. Padahal dirinya sudah mau berakhir, masih diingat kita semua. Artinya apa? Rasulullah begitu mencintai diri kita. Maka wajar kalau seandainya di antara kita atau saudara-saudara kita begitu sering membaca sholawat atau mengumandangkan nasyid-nasyid yang hubungannya dengan Rasulullah. Misalnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita sering memperingati Maulid Nabi dan bahkan mungkin masjid ini juga, dan kita hadir semata-mata karena cinta kita kepada Rasulullah dan berharap nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Segala puji bagimu ya Allah, atas nikmat dan karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga kami tak sanggup untuk menghitungnya. Untuk itu ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa taat dan patuh menjalankan perintah-Mu. Hanya kepada-Mu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, di rumah-Mu yang penuh dengan keberkahan ini kami berdoa kepada-Mu. Berkahilah hidup dan kehidupan kami. Berkahilah keluarga dan rumah tangga kami. Berkahilah anak cucu keturunan kami. Berkahilah harta dan ilmu yang Kau amanahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang dapat mampu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha. Curahkan kepada mereka ilmu pengetahuan yang luas dan bermanfaat. Berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat meraih cita-citanya. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rizki yang halal, rizki yang Engkau ridhoi, rizki yang akan kami jadikan sebagai bekal kami untuk mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari segala bencana, musibah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari segala penyakit yang kami tak sanggup untuk mengobatinya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk meneladani akhlak Rasulullah, agar kami kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzmanya. Karena pada hari itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk senantiasa berbuat amal kebajikan, agar kelak saat kami berjumpa dengan Engkau kami termasuk hamba-hamba-Mu yang husnul khatimah, dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari akhir hayat yang su'ul khatimah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya menjadi penghalang doa-doa yang kami panjatkan saat ini karena dosa-dosa kami, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, ampunkan pula segala dosa ayah bunda kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Curahkan kepada mereka cinta dan kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia ini serta di akhirat kelak. Jauhkan kami, anak cucu keturunan kami dari azab neraka. Terimalah doa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha menerima doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.